Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Viga Rastra Syahwika dari SMA Negeri 4 Jayapura. Salam Cakrawati Samudra, sahabat maritim Nusantara. Selama ini kebudayaan Indonesia disetting dengan format kebudayaan agraris yang cenderung terpaku pada alam, yang membagi masyarakat pada strata-strata kekuasaan. Budaya tersebut sengaja dihembuskan oleh kaum penjajah untuk mencengkramkan kakinya di bumi Katulistiwa. Masyarakat Indonesia dibuat lupa oleh kekuasaannya. Walhasil negara bangsa Indonesia ini menjadi budak, kuli, dan juga buruh di negeri sendiri. Kehormatan mereka terhempas. Memasuki era kemerdekaan, bangsa Indonesia mulai menata kembali untuk bisa mengembalikan jiwa kebaharian dan melaksanakan pembangunan kelautan. Hal ini didasari oleh kesadaran akan ancaman yang mungkin timbul dikarenakan faktanya wilayah laut Indonesia berpotensi dimanfaatkan bangsa lain tanpa ada kemampuan untuk melindungi. Sahabat maritim Nusantara, pada masa Presiden Soekarno, letupan-letupan mengembalikan kejayaan bangsa maritim sedikit demi sedikit mulai dihidupkan kembali. Salah satu pidato yang menandai langkah tersebut disampaikannya pada saat membuka Institut Angkatan Laut yang disingkat IAL di Surabaya pada tahun 1953. Dalam pidatonya, Bung Karno berpesan, usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos di kapal. Bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Bangsa pelaut yang memiliki armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang laut itu sendiri. Pada masa yang sama, meneruskan keinginan Presiden Soekarno untuk kembali membangun negara maritim, Perdana Menteri Juanda membuat deklarasi yang sama-sama kita kenal sebagai Deklarasi Juanda. Pada tanggal 13 Desember 1957. Bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara Indonesia, semua kepulauan serta laut terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat. Demikian salah satu kutipan dari deklarasi. Sahabat maritim Nusantara, deklarasi ini membangun wawasan Nusantara yang bertujuan untuk menyatukan wilayah Indonesia dalam satu kekuatan hukum untuk menghindari disintegrasi bangsa. Deklarasi Juanda
mempunyai nilai yang sangat tinggi sebagai pemersatu dan persatuan bangsa. Berkat deklarasi Juanda, laut kini menjadi penghubung antar bangsa, antar pulau. Deklarasi Juanda menegaskan antara darat, laut, dasar laut, udara, dan seluruh kekayaan semua dalam satu kesatuan wilayah Indonesia. Untuk mengembalikan kejayaan laut Nusantara di atas, maka secara tegas dalam pidato pelantikan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 di hadapan peserta Majelis Sidang Permusyawaratan, Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan, kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dan dengan harga diri. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradabannya sendiri. Bangsa besar yang kreatif, yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan juga memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jales Viva Jaya Mahe. Di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali membahana. Sahabat maritim Nusantara, berangkat dari semangat di atas demi mewujudkan Indonesia menuju poros maritim dunia dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2017 tertanggal 20 Februari 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia, bahwa visi misi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Selanjutnya, dengan mengingat kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka kami yang mempunyai visi, misi, serta kehendak yang sama bersepakat membentuk badan hukum yang kami namakan Gerakan Poros Maritim Indonesia, yang disingkat Geomaritim Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi perjuangan ini. Jakarta, Sabtu, 28 Oktober 2017. Salam Cakrawati Samudra. Hormat kami, Baharudin Farawawan, pendiri dan Ketua Umum Geomaritim Indonesia.